Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Ayu Agustin. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4. Berdirinya saya di depan ini, saya ingin menyampaikan materi dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi mengenai pembentukan Kabinet Reformasi pada masa Bapak B.J. Habibie. Nah, di dalam materi ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua yaitu mengenai bagaimana sih peran sosok Bapak B.J. Habibie ini mengenai pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah beliau dilantik, Bapak B.J. Habibie ini telah mampu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan loh, yaitu yang dimana di dalam kabinet tersebut ada 36 menteri yang terbentuk. Seperti ada 4 menteri negara yang bertugas sebagai koordinator, 20 menteri negara yang bertugas sebagai di departemen-departemen, dan 12 menteri negara lainnya memiliki tugas tertentu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini ada elemen dari masyarakat, dari elemen politik dari masyarakat, seperti ada ABRI. ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terus ada juga partai politik. Nah, di partai politik ini ada tiga partai politik yang pada masa itu, yaitu adalah Partai Golkar, Partai P3, dan Partai PDI. Terus ada juga unsur daerah, ada juga lembaga swadaya masyarakat atau dapat kita singkat yaitu LSM. Nah, lanjut ya. Yang terus sejak pada pemerintahan Orde Baru, sosok Bapak B.J. Habibie ini mengikut sertakan yaitu Partai Sosial Politik Non Golkar, terus ada unsur daerah juga, terus ada profesional, terus sama ada juga lembaga swadaya masyarakat atau yang dapat kita singkat LSM tadi, yang dimana supaya tercapai sinergi di dalam masyarakat mengenai unsur-unsur perpolitikan pada masa Bapak B.J. Habibie itu. Nah, langkah ini, sistem ini itu dapat disebut juga pada masa itu dapat disebut juga sebagai Rainbow Coalition, yang dimana itu terjadi di Kabinet Ampera ya. Tapi sekarang sudah tidak terjadi pada Kabinet Bapak B.J. Habibie itu, hanya perumpamaannya saja. Terus tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998, Bapak B.J. Habibie ini pertama kali mengadakan sidang atau rapat pertamanya di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini, yang dimana beliau mengarahkan kepada para menterinya itu, para anggotanya itu, bahwa pemerintah itu harus bisa mengejar tujuan pokoknya. Ada 2 loh. Yang pertama yaitu tersedianya bahan makanan masyarakat, maksudnya tersedianya kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok masyarakat. Terus yang kedua, berjalannya kembali roda perekonomian masyarakat. Nah, ada juga di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini memiliki pusat khususnya.
yaitu produktivitas, terus kualitas, dan memberikan peran perusahaan kecil. Oh ya, ini maaf ya, pusat khususnya tuh ada 3 ternyata, yaitu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan sumber daya ekonomi pusatnya gitu. Yang dimana yang dimaksud itu seperti gini, pemerintah di situ Bapak B.J. Habibie itu mengarahkan pemerintah itu harus bisa mempercayai perusahaan kecil, yang dimana perusahaan kecil itu bisa menghadapi krisis ekonomi loh. Nah, di situ tujuan utama dari pusat khususnya. Nah, di sidang itu juga ya teman-teman, Bapak B.J. Habibie itu meminta kepada penanggung jawab di departemen-departemen tertentu tersebut bahwa harus secepatnya mengadakan reformasi itu. Reformasi itu tuh adanya meliputi 3 bidang biasanya ya. Ada bidang politik, ekonomi, dan hukum. Nah, terus ada juga yang perlu diperbarui, yaitu adanya perlu pembaruan mengenai perundang-undangan, seperti maksudnya mengenai undang-undang gitu. Nah, yaitu adanya undang-undang mengenai undang-undang Partai Non-Golkar, terus undang-undang mengenai kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lain. Yang dimana banyaknya tuntutan tersebut membuat Bapak Habibie ini mendesak para pemerintah tersebut. Karena begini, tuntutan tersebut tuh mengarah harus adanya pembaruan amandemen amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang katanya semua hal yang pada masa itu yang terjadinya krisis lah, terjadinya inilah itulah, itu tuh dikarenakan dikarenakan yang disalahkan itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga tuh tidak dapat meningkatkan system of balance atau HAM di daerah kita, di negara kita lah, jangan di daerah kita. Di negara kita ini sangat minim, serta sikap demokratis, politik, sikap demokratis di negara kita ini sangat minim. Sehingga Bapak B.J. Habibie itu mendesak seluruh pemerintahan itu harus melakukan reformasi tersebut. Baiklah, saya Jessica Ayu Agustin. Saya meminta maaf kepada teman-teman semua apabila ada kata yang salah dari penjelasan saya mengenai materi ini. Mohon maaf. Dan juga saya minta maaf kepada Ibu apabila penyampaian saya ini ada yang salah. Mohon dimaklumin ya Ibu, soalnya saya juga masih belajar. Yaitu baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.